Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semua. Pada video ini kita akan membahas terkait dengan teknik dasar trekking. Pada modul 2, kegiatan belajar 2, aktivitas luar ruangan dan kepetualangan. Berbeda dengan hiking yang biasa dilakukan pada jalur yang lebih pendek dan ringan, trekking memilih jalur yang lebih panjang, lebih bervariasi dan membutuhkan kesiapan yang lebih matang. Pada video ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara mempersiapkan trekking, perlengkapan apa saja yang diperlukan, bagaimana memilih rute yang baik, bagaimana teknik berjalan di medan yang bervariasi, serta bagaimana mengelola keselamatan selama kegiatan. Sebelum praktik, kita pahami dulu apa itu trekking. Trekking adalah aktivitas perjalanan luar ruangan dengan jalur yang lebih panjang, lebih bervariasi, biasanya membutuhkan daya tahan, perencanaan, serta kemampuan membaca medan. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, trekking bukan hanya kegiatan berjalan jauh. Trekking adalah latihan untuk membangun kekuatan fisik, bekerja sama dengan tim, pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi, yang penting adalah trekking bukan hanya sampai tujuan, tetapi bagaimana kita bergerak dengan aman, terencana, dan mampu menjaga kelompok. Sekarang kita bedakan secara sederhana. Hiking biasanya dilakukan di jalur yang lebih pendek, ringan, dan mudah diakses, cocok untuk pengenalan lingkungan luar ruangan. Sedangkan trekking biasanya dilakukan pada rute yang lebih panjang, medan yang bervariasi, dan membutuhkan kesiapan yang lebih baik. Dalam pembelajaran, hiking cocok untuk melatih teknik dasar dan pengenalan lingkungan. Trekking cocok untuk melatih daya tahan, perencanaan kepemimpinan, kerjasama, dan pemecahan masalah. Sekarang kita masuk ke perlengkapan trekking. Untuk trekking sederhana, perlengkapan yang perlu disiapkan antara lain: pertama, sepatu yang nyaman dan tidak licin karena medan trekking biasanya lebih bervariasi. Sepatu harus mampu melindungi kaki. Kedua, tas kecil atau daypack. Gunakan tas yang nyaman di punggung dan tidak terlalu berat. Ketiga, air minum yang cukup. Ini sangat penting karena mencegah dehidrasi. Keempat, makanan ringan seperti roti, buah, biskuit, dan makanan berenergi. Kelima, topi atau pelindung kepala untuk melindungi dari panas. Keenam, jas hujan jika cuaca berpotensi berubah. Ketujuh, P3K sederhana seperti plester, antiseptik, kasa, dan obatan pribadi. Kedelapan, peta sederhana, kompas, atau aplikasi GPS sebagai alat bantu navigasi. Kesembilan, logbook atau catatan perjalanan untuk mencatat rute, waktu, kondisi medan, resiko, dan refleksi. Perlengkapan trekking harus disesuaikan dengan durasi, medan, dan kondisi peserta. Jangan membawa terlalu sedikit, juga jangan membawa barang yang tidak diperlukan. Sebelum trekking dilakukan, kita harus menyusun rute. Rute trekking harus memiliki titik awal, titik akhir, estimasi jarak, estimasi waktu, titik istirahat, dan jalur kembali. Untuk praktik siswa, rute tidak harus ekstrim. Pilih jalur aman seperti area kampus, taman luas, jalur desa, hutan kota, perbukitan ringan, atau ruang terbuka yang mudah diawasi. Perhatikan juga titik risiko seperti jalan licin, tanjakan, turunan, jalur kendaraan, atau area sepi. Rute yang baik bukan rute yang paling sulit, tetapi rute yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kemampuan peserta. Sebelum mulai, lakukan briefing keselamatan. Ada beberapa aturan penting. Pertama, peserta tidak boleh berjalan sendiri. Kedua, kelompok harus menjaga jarak yang aman. Ketiga, tidak boleh keluar dari rute yang sudah ditentukan. Keempat, jika merasa lelah, pusing, haus, atau tidak nyaman, segera lapor kepada teman atau pimpinan kelompok. Kelima, sampah harus dibawa kembali. Keenam, kelompok harus menentukan pimpinan depan dan penjaga belakang. Dalam trekking, keselamatan kelompok lebih penting daripada kecepatan. Pada medan datar, gunakan langkah yang stabil dan ritmis. Pandangan diarahkan ke depan, tubuh tegak tetapi rileks, dan tangan bergerak alami mengikuti langkah. Jangan terlalu cepat di awal. Dalam langkah trekking, saat melewati tanjakan, gunakan langkah yang lebih pendek. Condongkan tubuh sedikit ke depan, tetapi jangan membungkuk berlebihan. Pijakan kaki dengan mantap dan atur napas secara teratur. Jika tanjakan cukup panjang, jangan memaksakan diri.
Berhenti sebentar di tempat yang aman. Minum air secukupnya, lalu lanjutkan kembali. Pada jalur menurun, jangan berlari. Gunakan langkah pendek dan hati-hati. Lutut sedikit ditekuk untuk menjaga keseimbangan. Perhatikan pijakan, terutama pada jalur berbatu, licin, dan berpasir. Jangan meletakkan seluruh beban tubuh terlalu cepat ke depan, karena bisa membuat kita tergelincir. Jika perlu, gunakan tongkat trekking atau bantuan teman untuk menjaga keseimbangan. Dalam trekking, kita sering menemukan medan yang tidak rata. Pada medan seperti ini, jangan terburu-buru. Perhatikan pijakan sebelum melangkah. Hindari batu yang goyah, akar yang licin, atau lubang kecil yang bisa menyebabkan keseleo. Ingat, ini medan tidak rata. Kecepatan harus dikurangi, yang utama adalah aman. Istirahat sebaiknya singkat tetapi teratur. Pilih tempat yang aman, teduh, dan tidak menghalangi jalur. Saat istirahat, minum air secukupnya. Jangan menunggu sampai sangat haus. Dalam pembelajaran, siswa perlu memahami bahwa pengaturan ritme adalah bagian dari strategi keselamatan. Dalam trekking kelompok, pembagian peran sangat penting. Ada pemimpin depan yang menjaga arah dan ritme. Ada navigator yang membantu membaca rute. Ada penjaga belakang atau sweeper yang memastikan tidak ada anggota yang tertinggal. Ada anggota yang bertugas membawa P3 sederhana. Ada juga dokumentator atau pencatat logbook. Dengan pembagian peran, kegiatan menjadi lebih tertib, aman, dan terorganisasi. Selama trekking, kita harus mampu mengidentifikasi resiko. Contohnya cuaca buruk, jalur licin, kelelahan, dehidrasi, tersesat, hewan atau serangga, dan medan berbatu. Setiap resiko perlu dicatat. Misalnya, jika cuaca panas, pencegahannya adalah membawa air minum, memakai topi, dan mengatur waktu istirahat. Jika jalur licin, pencegahannya adalah memperlambat langkah dan memilih pijakan yang aman. Jika ada kemungkinan tersesat, gunakan rute yang jelas, peta, kompas, GPS, dan jangan berjalan sendirian. Trekking juga mengajarkan etika lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan merusak tanaman, jangan membuat suara berlebihan, jangan mengambil benda alam secara sembarangan. Setelah kegiatan selesai, mahasiswa harus mengisi logbook, catatan lokasi, rute, jarak, waktu tempuh, kondisi medan, perlengkapan yang digunakan, resiko yang ditemukan, tindakan pencegahan, dan pengalaman belajar. Logbook ini penting karena menunjukkan bahwa praktik dilakukan secara terencana dan reflektif. Setelah trekking selesai, lakukan refleksi. Tanyakan pada diri sendiri apa yang sudah dipraktikkan, risiko apa yang ditemukan, bagaimana saya mengatur ritme dan tenaga, bagaimana kerjasama dengan kelompok, apakah kerjasama dengan kelompok itu berjalan atau tidak, dan apa nilai pembelajaran yang dapat diterapkan dalam PCLK. Refleksi membantu mahasiswa memahami bahwa trekking bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga pengalaman belajar yang melibatkan pikiran, emosi, kelompok, dan juga menjaga lingkungan. Jadi, teknik dasar trekking ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, mulai dari memahami tujuan, menyiapkan perlengkapan, merancang rute, melakukan briefing keselamatan, menerapkan teknik perjalanan dari berbagai medan, mengatur ritme, membagi peran, mengidentifikasi resiko, menjaga lingkungan, mengisi logbook, dan melakukan refleksi. Trekking yang baik bukan trekking yang paling jauh ataupun paling berat, tetapi trekking yang aman, terencana, edukatif, dan bermakna. Demikian video tutorial kegiatan belajar 2 tentang teknik dasar trekking. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.